Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih materi yang Anda berikan soal konsep dasar radioaktif. Oke, Sumbernya dari tulisan Dasar-dasar Zat dan Radiasi Radioaktif. Nah, tujuan kita kali ini mau coba pahami bareng-bareng apa sih radioaktif itu, kok bisa ada, dan yang penting, bahayanya apa aja biar kita lebih aware. siap. Penting banget ini. Istilah radioaktif ini kan sering banget ya kita dengar. Kadang kesannya gimana gitu, agak ngeri ya. Betul. Sering dikaitkan sama yang bahaya-bahaya gitu kan? Nah, iya. Tapi sebenarnya apa sih intinya? Yuk kita coba bedah. Boleh. Oke, kita mulai dari definisi paling awal ya. Menurut materi ini, radioaktif itu disebut sebagai sifat suatu zat. Jadi bukan zatnya tapi sifatnya ya. Bisa dibilang gitu. Lebih tepatnya, sifat dari inti atom zat tersebut. Oh oke, sifat inti atomnya yang bisa memancarkan partikel atau energi secara spontan. Gitu ya? Tepat sekali. Kuncinya di situ. Spontan dan inti atom. Jadi bukan karena reaksi kimia di luar inti, tapi ini perubahan dari dalam inti atomnya sendiri. Spontan, jadi dia muncul gitu aja. Nggak dipicu apa-apa. Iya, secara alami dari inti yang memang nggak stabil kondisinya. Proses ini yang namanya peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif, oke. Nah, terus kenapa kok inti atom ini bisa nggak stabil? Apa sih yang bikin dia gelisah gitu sampai harus memancarkan sesuatu? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, di dalam inti atom itu kan ada proton dan neutron ya. Mm-mm. Sumber Anda menjelaskan, inti yang radioaktif itu intinya tidak stabil. Ketidakstabilan ini seringnya karena perbandingan jumlah proton sama neutronnya itu kurang pas. Kayak kurang pas gimana tuh? Eh, gimana ya? Mungkin ada terlalu banyak neutron dibanding proton atau sebaliknya untuk ukuran inti sebesar itu. Jadi ada kelebihan energi atau massa di dalamnya. Nah, untuk mencapai kondisi yang lebih nyaman atau stabil, inti ini perlu membuang kelebihannya itu. Oh, jadi membuang sesuatu biar lebih stabil. Betul. Dan cara membuangnya itu ya dalam bentuk pancaran radiasi tadi. Materi ini nyebutin 3 bentuk utama. Partikel alfa, Iya, itu sebenarnya inti helium. Terus partikel beta, ini elektron atau positron kecepatan tinggi. oke. Dan sinar gamma. Nah kalau gamma, ini energi murni. Gelombang elektromagnetik, tapi energinya tinggi banget. Wah, jadi ada macam-macam ya cara buangnya. Biar lebih kebayang nih, di materi ini juga ada contoh unsur-unsur yang emang radioaktif alami. Ada uranium, U, Ya, itu paling terkenal mungkin ya. kalau ngomongin nuklir. Benar sekali. Unsur-unsur berat ini memang punya isotop itu versi atom dengan jumlah neutron beda yang secara alami nggak stabil. Mereka ada di alam, di kerak bumi kita. Dan ya, mereka jadi bahan dasar penting buat teknologi nuklir. Tapi ya itu tadi, ada dua sisi ya. Sebelum kita fokus ke bahayanya yang memang ditekankan di materi ini, sekilas disebut juga kalau ada manfaatnya. Betul, nggak bisa dipungkiri ada manfaatnya juga. Iya, kayak buat pembangkit listrik tenaga nuklir, terus radioterapi buat kanker, sampai buat riset dan nentuin umur fosil pakai karbon 14. Nah, itu dia dualitasnya. Energi yang sama, kalau lepas nggak terkendali, ya bahaya banget. Tapi kalau dikelola dengan benar, dengan teknologi dan prosedur yang tepat, manfaatnya luar biasa. Dari listrik skala besar sampai diagnosa medis. Tapi, oke, mari kita kembali ke fokus utama materi ini, yaitu Bahayanya, iya, ini yang paling ditekankan di sini. Kalimat kuncinya jelas banget. Radiasi berlebihan bisa merusak sel-sel tubuh. Ini, serius ya kedengarannya. Kerusakannya separah apa sih? ini inti masalahnya. Radiasi yang disebut pengion, kayak alfa, beta, gamma tadi, punya energi cukup buat nendang elektron keluar dari atom atau molekul pas dia ngelewatin tubuh kita. Nendang elektron. Iya, akibatnya molekul di sel kita bisa rusak. Molekul air, misalnya, bisa pecah jadi radikal bebas yang reaktif banget. Protein, lemak bisa kena. Tapi yang paling krusial dan paling rentan itu DNA. DNA, cetak biru genetik kita itu. Persis, kalau DNA rusak, fungsi sel bisa kacau, sel bisa berhenti membelah, atau bahkan mati seketika. Nah, tingkat kerusakannya ini tergantung jenis radiasinya, dosisnya seberapa banyak energi yang diserap tubuh, sama seberapa cepat dosis itu diterima.
Oke, jadi langsung ke level molekuler ya, terutama DNA. Nah, dampak lanjutannya nih, di materi ini disebut bisa menyebabkan mutasi genetik dan kanker. Jadi ada sambungannya langsung ya dari kerusakan DNA tadi ke risiko penyakit jangka panjang ini. Sambungannya jelas banget. Gini, sel kita itu punya mekanisme buat perbaiki DNA yang rusak. Tapi Tapi nggak selalu berhasil. nggak selalu sempurna. Apalagi kalau kerusakannya parah. Kalau perbaikannya gagal atau malah salah, nah terjadilah perubahan permanen di kode genetik. Itu yang namanya mutasi. Ah, oke. Beberapa mutasi mungkin nggak ngaruh atau bikin selnya mati. Tapi kalau mutasinya kena di gen-gen penting yang ngontrol pertumbuhan sel, nah ini bahaya. Sel bisa jadi bandel, tumbuh terus tanpa kendali. Jadi tumor gitu. Iya, bisa berkembang jadi tumor, dan akhirnya kanker. Makanya, paparan radiasi, apalagi kalau dosisnya lumayan atau terjadi berulang-ulang, itu secara statistik ningkatin risiko seseorang kena kanker di kemudian hari. Bisa butuh waktu bertahun-tahun loh munculnya setelah terpapar. Waduh, efek jangka panjangnya ngeri juga ya. Dari kerusakan sel awal bisa jadi kanker bertahun-tahun kemudian. Terus yang paling ekstrim nih, kalau paparannya tinggi banget dalam waktu singkat, materi ini bilang bisa sampai kematian. Nah, ini yang disebut sindrom radiasi akut atau ARS, Acute Radiation Syndrome. Ini terjadi kalau seluruh atau sebagian besar tubuh kena dosis radiasi yang sangat tinggi dalam waktu cepat. Bisa hitungan menit atau jam. Sangat tinggi itu seberapa? Wah, itu ada ukurannya sendiri ya. Tapi intinya dosis yang cukup untuk menyebabkan kerusakan masif dalam waktu singkat. Sel-sel yang paling cepat rusak itu yang aktif membelah diri. Contoh paling utama, sel di sumsum tulang. Pabrik darah kita ya? Betul. Kalau sumsum tulang hancur, produksi sel darah merah, putih, trombosit berhenti. Akibatnya ya anemia parah, infeksi gampang masuk karena nggak ada tentara, sel darah putih, sama pendarahan susah berhenti. Ya ampun. Selain itu, sel-sel di lapisan saluran pencernaan juga sensitif banget. Rusaknya bikin mual, muntah, diare hebat, dehidrasi. Kalau dosisnya lebih tinggi lagi, sistem saraf juga bisa kena. Nah, kegagalan fungsi organ-organ vital inilah yang bikin kematian bisa terjadi cepat, dalam hitungan hari atau minggu. Jelas banget ya sekarang kenapa peringatan bahaya radiasi ini kuat sekali. Dari level sel, DNA, bisa ke mutasi, kanker, sampai kerusakan organ masif yang fatal dalam waktu singkat. Ini benar-benar harus hati-hati banget berarti. Tentu saja, makanya ada prosedur keselamatan radiasi yang ketat banget dimanapun sumber radioaktif digunakan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari pembahasan materi Anda tadi, radioaktivitas itu intinya peluruhan spontan dari inti atom yang nggak stabil. Hmm, Penyebabnya karena ada ketidakseimbangan di dalam itu, terus dia membuang kelebihannya dalam bentuk radiasi alfa, beta, atau gamma. sip. Contoh unsurnya tadi ada uranium, radium, dan kawan-kawan. Manfaatnya ada, tapi fokus utama kita di bahayanya, yaitu kemampuan radiasi ini untuk merusak sel hidup, terutama DNA. Itu poin kuncinya. Yang bisa lanjut jadi mutasi, resiko kanker, dan kalau paparannya tinggi banget dan cepat, bisa menyebabkan sindrom radiasi akut yang berujung kematian. Lengkap ya bahayanya? Iya, pesan utama yang perlu Anda pegang dari sini adalah itu. Kapasitas radiasi pengion merusak materi biologis sampai ke level molekuler. Kesadaran akan risiko berjenjang ini dari sel rusak, mutasi, potensi kanker, sampai efek fatal itu pemahaman mendasar yang penting banget. Benar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan pikiran buat Anda di rumah. Kita udah lihat tadi ada manfaat, ada bahaya serius. Dua sisi mata uang. Betul. Pertanyaannya, gimana ya cara kita menyeimbangkan keduanya? Gimana kita bisa terus manfaatin potensinya, misalnya di energi atau medis, tapi di saat yang sama, kita juga harus super hati-hati melindungi diri kita, masyarakat, lingkungan, dari risikonya. Ini. Pertanyaan yang kompleks dan terus relevan ya. Nggak ada jawaban mudah. Iya, tantangan terus-menerus ini. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Semoga apa yang kita bedah dari materi Anda ini bisa kasih pemahaman yang lebih baik soal radioaktif dan kenapa kita perlu waspada sama bahayanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di eksplorasi pengetahuan berikutnya.